Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus menjadikan hidup kita selalu senang dengan kasih. Pada kesempatan ini, kita akan diarahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan ini kita diajarkan tentang kebesaran iman. Ketika Yesus sedang menyingkir ke Tirus dan Sidon, seorang perempuan Kanaan dari daerah itu datang menemuinya dan berseru memohon belas kasihan. Apa yang kita teladani dari perempuan ini? Ia datang kepada Tuhan dan anak Daud, suatu sebutan yang berarti Mesias yang dinantikan. Kepadanya ia menceritakan pergumulannya. Ia tetap beriman, memohon walaupun sepertinya Yesus sama sekali tidak memperdulikan teriakannya. Murid-muridnya pun memintanya untuk mengusirnya karena tidak tahan mendengar teriakan perempuan ini yang mungkin berkali-kali dilakukannya sambil mengikuti mereka. Sikap rendah hati karena menyadari siapa dirinya di hadapan Yesus. Ia sepertinya tidak memperdulikan pernyataan Yesus bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Maka dengan sikap menyembah, ia menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongannya. Ketika Yesus kembali menekankan bahwa status perempuan ini berbeda dengan orang Israel, sepertinya perempuan ini tidak layak menerima belas kasihannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak meminta apa yang diperuntukkan bagi orang Israel, tetapi ia hanya meminta yang layak ia dapatkan, yakni remah-remahnya. Di sini kita melihat bagaimana imannya karena ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi ia benar-benar memfokuskan permohonannya kepada belas kasihannya. Ia tetap menganggap suatu anugerah bila ia hanya mendapatkan remah-remah, sesuatu yang tidak lagi dihargai orang lain. Yesus menyembuhkan banyak orang, tetapi tidak semuanya memiliki iman seperti perempuan Kanaan ini. Perempuan ini telah datang pada alamat yang tepat, memiliki sikap yang benar, dan mendapatkan anugerahnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menutupi renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami datang menghadap-Mu dalam kelemahan kami. Namun kami juga tahu bahwa kelemahan kami memberikan kepada-Mu kesempatan untuk berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat menjadi seperti perempuan Kanaan itu dan menunjukkan karya agung-Mu dalam kehidupan kami dan di tengah dunia. Amin.
Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Salam sejahtera, tetap semangat untuk kita semua para pengikut Kristus.